Seorang tukang bubur di Tasikmalaya bernama Endang 40 tahun harus membayar denda 5 juta karena melanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Ustaz Minarda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita memiliki semangat optimis menghadapi hari-hari ke depan. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kita telah beberapa hari berada di dalam kondisi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, khusus untuk Pulau Jawa dan Bali. Sepanjang hal yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ada satu sisi yang mungkin perlu kita pahami bersama, yakni dari sisi upaya petugas di lapangan di dalam menerapkan terlaksananya PPKM ini. Memang harus kita akui bahwa masyarakat kita di Indonesia sejak lama sampai saat ini masih rendah disiplinnya dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Namun demikian, kita juga mungkin perlu memahami bahwa masyarakat kita yang berada di suatu negara yang sangat besar ini, yang sangat luas ini, mungkin tidak seluruhnya bisa dalam waktu singkat memahami atau menerima informasi secara detail tentang aturan-aturan yang perlu kita pahami, yang perlu kita taati dalam penerapan PPKM ini. Karena itu sungguh sangat diharapkan penerapan PPKM ini memerlukan sosialisasi terus-menerus ke tengah-tengah masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui, pemberlakuan PPKM ini hanya dalam tenggang waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu beberapa hari saja diumumkan, langsung diterapkan. Sehingga kita yakin tidak seluruh warga masyarakat paham atau tahu dengan seluruh aturan yang ada dalam PPKM ini. Namun demikian, tentu kita tidak mengharapkan ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak menaati aturan yang ada dalam PPKM. Beranjak dari sini kita perlu tahu bahwa telah terjadi berbagai hal selama penerapan PPKM ini antara warga masyarakat dengan petugas di lapangan. Kita tahu baru saja seorang pedagang bubur ayam terpaksa menerima denda 5 juta rupiah karena melanggar aturan yang diterapkan dalam PPKM. Bayangkan seorang pedagang bubur 5 juta. Dapat kita bayangkan
Berapa lama dia baru bisa mendapatkan untung 5 juta itu kalau dia berjualan bubur ayam. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini yang sudah jelas pembelinya sangat sepi. Bayangkan. Di satu sisi aturan memang perlu kita tegakkan. Tapi di satu sisi azas kepatutan di dalam penegakan hukum tentu perlu pula kita perhatikan. Kita tidak tahu pasti sekarang apakah benar-benar dia sengaja melanggar atau memang karena ketidaktahuan dia. Yang kedua, seperti kita saksikan terjadinya kesalahpahaman antara seorang anggota Pas Pampres di Dan Mogot, Jakarta dengan petugas PPKM di lapangan. Anggota Pas Pampres ini dikerumuni oleh petugas, bahkan dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar. Untung saja prajurit TNI ini memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki kepribadian yang sangat hebat, sehingga dia bisa menahan dan dia tenang saja. Bagaimana kalau ini terjadi pada warga masyarakat biasa? Dapat kita bayangkan. Mungkin remuk dia itu. Begitu juga yang terjadi pada emak-emak di salah satu kafe. Sekarang saya ingin bacakan beberapa kejadian yang terjadi baru-baru ini tentang penerapan PPKM di lapangan. Pertama, ini ada berita dari suarajabar.id. Viral mak-mak ngamuk usai dibentak Satpol PP. Naza mengatakan, saya menentang PPKM darurat. Suarajabar.co.id. Sebuah video yang berisi adu mulut antara petugas Satpol PP dan pemilik kafe di Tasikmalaya viral usai menyebar ke jejaring media sosial. Dikabarkan emak-emak pemilik kafe itu tak terima dibentak petugas yang tengah melaksanakan operasi penegakan aturan PPKM darurat di Tasikmalaya, Rabu tanggal 8 Juli 2021 malam. Dari informasi, perempuan yang terlibat adu mulut dengan petugas itu adalah Naza Fitri, seorang pemilik kafe atau kedai kopi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video tersebut, ia dengan berani melawan petugas Satpol PP Tasikmalaya yang tengah menegakkan aturan PPKM darurat. Berdasarkan pengamatan dari video tersebut, emak-emak pemilik kafe nampak ngamuk saat sedang berdiskusi. Ada salah satu petugas yang berbicara dengan nada tinggi. Kalau bapak teriak, kita juga bisa teriak, Pak. Semuanya berdiri, kita dialog di sana, ujarnya dalam video. Saya menentang aturan PPKM ini karena tidak berpikir kemanusiaan dan tidak berkerakyatan. Saya menolak untuk ditutup. Saya sebagai pedagang kopi, petani kopi, tukang cimol, nasi goreng, tukang seblak menolak aturan ini, tegasnya. Ia pun mengaku akan melawan petugas dan tidak akan menaati aturan PPKM darurat di Tasikmalaya ini. Kalau mereka tidak bisa melawan, kami yang akan melawan. Kami tidak akan menutup karena kami tidak sedang mencuri. Kami sedang berusaha untuk sesuap nasi. Hidup rakyat, teriaknya. Petugas Satpol PP pun hanya melihat dan mengangguk-angguk kepala sambil mendengarkan apa yang ibu itu sampaikan. Ini salah satu hal yang terjadi di Tasikmalaya yang dialami oleh seorang ibu bernama Naza. Sekarang mari kita lihat berita tentang viralnya puluhan Pas Pampres geruduk Mapolres Jakarta Barat. Kapolres cuma salah paham. Ini disampaikan suara.com. Suara.com, puluhan anggota Pas Pampres mengeruduk Mapolres Metro Jakarta Barat.
Hal itu diduga akibat adanya ulah oknum anggota Polres Metro Jakarta Barat yang bersikap arogan kepada salah satu anggota Pas Pampres saat melakukan pemeriksaan di pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Dan Mogot. Aksi pengerudukan itu terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @infokomando. Berdasarkan keterangannya, korban merupakan anggota Pas Pampres bernama Praka Isroi. Dia diduga mendapat perlakuan kasar dari anggota Polres Metro Jakarta Barat berpakaian preman saat hendak melintas pos penyekatan PPKM darurat di Dan Mogot pada Rabu 7 bulan 7 kemarin. Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Bowo mengakui adanya peristiwa tersebut. Kapolres mengklaim permasalahan itu hanya karena adanya kesalahpahaman. Sudah selesai permasalahannya. Memang ada kesalahpahaman anggota di lapangan saat penyekatan, kata Adi saat dikonfirmasi Kamis 8 bulan 7 2021. Berkenaan dengan itu, Adi juga mengklaim telah menemui langsung Komandan Pas Pampres untuk meminta maaf atas adanya insiden tersebut, sekaligus mengklaim akan mengevaluasi kerja anggotanya di lapangan. Kita evaluasi di lapangan penekanan untuk lebih baik dan humanis, tidak boleh sewenang-wenang. Untuk yang berpakaian preman sementara tidak kita ikutkan penyekatan agar tidak salah paham di lapangan, katanya. Sekarang kita bacakan sebuah berita lagi tentang tukang bubur kena denda PPKM 5 juta. Tribunnews.com. Seorang tukang bubur di Tasikmalaya bernama Endang 40 tahun harus membayar denda 5 juta karena melanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Pasalnya, Endang terkena razia tim Satgas COVID-19 saat PPKM darurat pada Senin 5 bulan 7 2021 malam. Ia berjualan mulai pukul 17 sampai pukul 6 WIB setiap harinya di kawasan Gunung Sebelah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Endang, saat kena razia, petugas mendapati adiknya, Salwa, 28 tahun, sedang melayani pembeli makan di tempat usahanya tersebut. Pedagang bubur tersebut didenda 5 juta atau subsidi. Didenda 5 juta atau subsidiar 5 hari kurungan penjara. Salwa mengaku telah membayarkan denda ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Sempat cari pinjaman uang. Diberitakan Tribun Jabar.id. Sebelum membayar denda 5 juta, pedagang bubur itu sempat mencari pinjaman uang. Kami sempat pinjam uang sana sini ke keluarga dekat agar segera bisa bayar denda, ujar Salwa Rabu 7 bulan 7 2021. Salwa yang ikut membantu usaha sang kakak mengungkapkan begitu kena denda 5 juta juga berupaya mengumpulkan uang. Itu yang terjadi pada seorang pedagang bubur Salwa. Kita perlu PPKM. Sebab dengan PPKM inilah akan bisa insya Allah kita memperkecil ruang gerak virus ini. Dengan PPKM inilah kita harapkan nanti negara kita yang besar ini akan terbebas dari virus. Tetapi di sisi lain tentu kita berharap di dalam kondisi yang sangat sulit ini kita harapkan petugas di lapangan benar-benar bisa bertugas melepaskan arogansi, melepaskan sikap mentang-mentang seorang petugas, tetapi bertugas dengan merasakan jeritan rakyat yang sedang sangat sakit saat ini. Kalau petugas mungkin punya gaji tetap, tapi rakyat yang berjualan kopi tadi gajinya dari jualan kopi itu aja. Bagaimana kita menerapkan kepada masyarakat? Di satu sisi masyarakat harus
menaati aturan PPKM, aturan protokol kesehatan. Namun di sisi lain juga dia bisa hidup. Ini sama dengan beribaratkan kita menarik selai rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserak. Ini yang perlu diterapkan di lapangan. Kalau dilakukan penerapan aturan PPKM ini dengan arogan, dengan mentang-mentang, dengan rasa bangga seorang petugas, aslinya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Tapi kalaulah diterapkan dengan ibaratkan menghela rambut dalam tepung tadi, insya Allah, Allah pun atau Tuhan pun akan menolong. Kita semuanya sedang sakit, sedang susah sekarang ini. Pemerintah sekarang sedang susah. Bagaimana memikirkan, bagaimana berupaya agar rakyat, agar warga negara, agar bangsa ini terlepas dari ancaman virus corona. Itu satu sisi. Di satu sisi lain, rakyat sekarang ini tentu berharap bagaimana agar virus corona ini secepatnya pergi sehingga rakyat bisa beraktivitas kembali, bisa berjualan kembali yang berjualan, bisa bertani lagi yang bertani, bisa mengangkat barang lagi yang tukang angkat barang. Pokoknya bisa mencari hidup dengan tenang kembali. Dan sekali lagi, ini kuncinya kalau kita perhatikan bagaimana agar sosialisasi perlu dipergencar. Mulai dari sosialisasi dari tingkat kementerian di atas sampai kepada RT dan RW, sampai kepada kepala desa. Kalau tidak ada sosialisasi nanti kita sulit membayangkan akan bisa penerapan PPKM ini dengan baik, dengan maksimal. Sebab sosialisasi ini kepada rakyat banyak yang harus mematuhi aturan, juga kepada petugas yang melakukan upaya penerapan PPKM ini. Sebab petugas kalau tidak dikasih sosialisasi, terjadilah seperti tadi, pokoknya saya ini petugas, saya harus begini, langkah saya begini, sehingga rakyat takut. Saya ini kan petugas. Itu yang terjadi. Bisa jadi nih, di tingkat RT juga arogansinya besar. Saya ini kan petugas dari PPKM di tingkat RT. Saya harus begini gitu. Nanti clash dengan masyarakat. Di tingkat RW juga begitu, di tingkat kecamatan juga begitu, di tingkat kabupaten kota juga begitu. Jadi perlu sosialisasi kepada masyarakat banyak tentang aturan penerapan PPKM atau protokol kesehatan, dan perlu juga sosialisasi kepada seluruh petugas dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling bawah. Agar tidak jadi kesewenang-wenangan, agar tidak jadi sikap mentang-mentang, atau agar tidak terjadi sikap sombong dari petugas kepada rakyat. Rakyat kita sekarang sedang panik karena hidup yang begini sulit. Di satu sisi dia harus mematuhi protokol kesehatan. Di satu sisi rakyat kita sekarang harus mematuhi penerapan PPKM. Tapi di satu sisi dia juga ingin mengisi perutnya. Dia harus makan, anaknya harus makan. Kalau hanya dengan yang bersifat bantuan, mungkin bisa juga dia makan, tapi mungkin tidak cukup. Karena tidak ada yang bersifat jaminan untuk kehidupan mereka. Mereka perlu lagi berpikir bagaimana mereka bisa hidup dengan bantuan yang ada dan juga dengan penghasilan mereka. Sebab kalau yang sifatnya bantuan itu tidak ada jaminan
untuk mereka bisa dapat terus, namanya saja bantuan. Tapi kalau sudah jaminan, itu baru bisa. Sekarang yang ada untuk PPKM ini kan bantuan. Tidak ada yang sifatnya jaminan hidup mereka. Bantuan ini artinya tidak terus-menerus, tapi mungkin secara berkala. Tapi kalau jaminan itu terus-menerus. Dijamin hidupnya. Dijamin kebutuhan pokoknya misalnya. Itu. Tapi dibantu kebutuhan pokoknya beda dengan dijamin kebutuhan pokoknya. Karena tidak dijamin, maka mereka tentu berpikir bagaimana bisa hidup mereka harus terpenuhi kebutuhannya terus. Sebab untuk hidup mereka harus menjamin kebutuhan pokoknya. Sebagai seorang kepala keluarga mungkin dia menjamin kebutuhan pokok anak istrinya. Semoga PPKM ini sukses dan semoga virus corona ini cepat pergi dari negara kita. Cepat pergi dari muka bumi ini. Karena kita tidak tahan lagi. Demikian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.